Halo guys, welcome back to my channel. Jika di video sebelumnya aku membahas produk tentang minoxidil, yaitu produk untuk menumbuhkan brewok, di video kali ini yang akan aku review adalah tentang suplemen yang juga bisa membantu buat mempercepat progres pertumbuhan brewok kalian. Mungkin untuk sebagian orang sudah pada tahu ya, tapi untuk kalian yang masih baru, yang masih mencari produk dan suplemen penumbuh brewok, di video kali ini aku akan menjelaskan sama kalian tentang satu produk suplemen yang bisa membantu progres pertumbuhan brewok kalian jauh lebih maksimal. Check this out. Ini dia produknya guys, aku udah bawa. Biotin. Kebetulan aku pakai dari mereknya Puritan Sprite ya. Untuk dosisnya sendiri, untuk Puritan Sprite atau Biotin Puritan Sprite itu ada yang 10.000, 5.000, 6.000, 7.500 dan 10.000. Di video kali ini aku akan review dengan dosis 7.500 saja ya. Karena pada dasarnya biotin yang diserap tubuh setiap harinya itu hanya berkisar 1000 mcg per harinya. Jadi walaupun kalian konsumsi baik itu yang 1000, 5000, 6000, 7500 atau bahkan 10.000, yang diserap tubuh per hari itu hanya 1000 mcg ya teman-teman. Sekarang apa sih bedanya yang dosis 7.500 sama yang 10.000 aja contohnya? Jadi bedanya hanya di bentuknya aja. Contoh yang aku review kali ini kan yang 7.500. Yang 7.500 dia itu bentuknya tablet. Sedangkan yang 10.000 bentuknya soft gel. Untuk kalian yang sedang menumbuhkan brewok, khususnya dengan minoxidil, sebenarnya perlu nggak sih pakai biotin? Perlu nggak perlu sih ya, tergantung progres kita. Kalau menurut saya sih mending pakai biotin ya. Karena apa? Karena dengan biotin itu bisa membantu mempercepat progres pertumbuhan brewok kalian teman-teman. Contohnya saya dulu juga ya, pertama kali biotin itu setelah 2 minggu pemakaian minoxidil. Kenapa 2 minggu? Karena pada awalnya saya juga berpikir tidak mau memakai produk lain, tidak ingin pakai biotin, hanya pakai minoxidil aja. Tapi karena progresnya tidak terlihat sampai 2 minggu, karena saya juga mungkin ragu dengan minoxidil pada waktu itu, saya putuskanlah beli biotin yang 7.500 mcg. Dan yang terjadi adalah setelah 4 minggu pertama itu, progres pertumbuhan brewok saya velus udah kelihatan banyak banget ya. Jangankan di pipi, di tempat yang tidak dioles minoxidil aja, contoh di tangan, di kaki itu keluar bulu. Ya mungkin itu karena salah satu efek dari biotin juga ya. Untuk mengonsumsi biotin itu sesuai anjuran hanya 1 butir per hari. Ya, untuk waktunya sendiri
2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi sebagaimana penggunaan obat-obatan pada umumnya, jadi teman-teman dianjurkan mengonsumsi biotin itu bisa 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kalau saya sendiri sih biasanya kadang pagi-pagi ya, setelah sarapan, 2 jam setelah sarapan, atau bisa juga malam hari ya, malam hari juga bisa. Biasanya saya konsumsi biotin itu 2 jam sebelum tidur, karena beberapa fakta mengatakan progres pertumbuhan bulu itu pada malam hari. Jadi mungkin alangkah baiknya jika konsumsi biotinnya juga malam hari ya, tapi nggak tahu juga sih fakta atau mitos. Tapi yang terjadi emang setelah konsumsi biotin, efek sampingnya bulu tumbuh di mana-mana, baik itu di tangan, di kaki, pokoknya di seluruh permukaan badan kalian akan ditumbuhi oleh bulu. Tapi tenang aja ya, saya sendiri pun bulu-bulu yang tumbuh liar itu pada akhirnya juga hilang lagi ya. Seperti di tangan itu nggak selamanya ada, jadi dia rontok sendiri. Jadi seperti misalnya kan di wajah juga pas awal-awal itu sampai sini banyak bulu-bulu liar yang tumbuh, tapi setelah sering saya rapihin ya, seperti di permukaan pipi, saya rapihin sampai sini aja, itu lama-kelamaan juga dia tidak akan tumbuh lagi teman-teman. Jadi nggak usah khawatir badan kalian penuh ditumbuhi oleh bulu-bulu liar. Efek sampingnya sih mungkin itu aja ya, jadi tumbuh bulu-bulu liar di permukaan kulit kalian manapun, di area tubuh kalian manapun ya. Terus mungkin efek samping yang lain ke nafsu makan kali ya. Kebanyakan di beberapa teman saya itu ada yang nafsu makannya bertambah sehingga badannya itu melar. Terus ada juga yang pipinya tambah cabi. Itu sih sebenarnya mungkin bukan dari biotin ya. Untuk pipi cabi itu efek dari minoxidil. Seperti saya, itu pipi saya agak jadi sedikit cabi ya setelah pakai minoxidil, dan itu sampai saat ini saya juga masih cabi. Walaupun pada ekspektasi saya itu pengen berewokan dengan wajah yang tirus teman-teman. Tapi buktinya ya mungkin memang harus seperti ini ya, saya harus cabi, nggak bisa tirus. Untuk pemakaian biotin, karena memang biotin merupakan suplemen atau obat yang tidak berkelanjutan, jadi penggunaannya pun dibatasi teman-teman. Sesuai apa yang pernah saya baca, itu katanya kita tidak boleh lebih dari 6 bulan untuk penggunaan biotin, atau sekitar 200 butir ya, tidak boleh lebih dari 200 butir. Kenapa demikian? Karena mungkin itu akan berpengaruh juga terhadap ginjal kita, karena dia akan bekerja lebih keras untuk memproses biotin yang kita konsumsi. Karena pada dasarnya kan biotin yang diserap oleh tubuh itu hanya 1000 mcg per hari, dan sisanya itu akan dibuang melalui urin. Seperti itu. Pengalaman saya pakai biotin itu pas pertama kali beli yang 7500 mcg 50 butir, lalu saya beli lagi 100 butir. Jadi pada 6 bulan pertama saya menghabiskan sekitar 150 biotin. Lalu saya off selama 6 bulan pakai biotin. Nah, sekitar awal bulan Januari kemarin saya beli lagi tuh 100 butir dengan dosis 7500 mcg.
Jadi sampai saat ini saya sudah menghabiskan sekitar 250 butir biotin. Dengan catatan tidak boleh lebih dari 200 butir dalam waktu 6 bulan. Oke teman-teman, mungkin poin pentingnya dari pembahasan kali ini, review tentang biotin. Jadi biotin itu adalah suplemen untuk membantu mempercepat progres pertumbuhan brewok kalian atau progres pertumbuhan rambut dan membantu untuk menguatkan akar. Gambarannya mungkin biotin itu adalah sebagai suplemen yang membantu progres pertumbuhan brewok kita dari dalam tubuh kita sendiri ya teman-teman. Atau katakanlah sebagai pupuk yang membantu pertumbuhan brewok kita. Oke, mungkin itu pembahasan kita kali ini ya mengenai biotin. Mohon maaf juga jika informasi yang saya sampaikan mungkin kurang lengkap karena memang keterbatasan saya tentang biotin, karena ini juga hasil dari pengalaman saya juga, bukan dari hasil penelitian saya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan pengalaman teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin berbagi pengalaman teman-teman dalam menggunakan biotin, silakan komen di bawah di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang ingin bertanya juga mengenai biotin atau apapun seputar biotin, boleh komen di kolom komentar juga. Sekian dulu pertemuan kita kali ini, dan nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah, like dan komen juga. Oke, terus dukung channelnya Balagedon Official agar makin mantap. Oke, bye.